Selamat pagi, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Shalom. Kali ini masih di mata kuliah yang sama, di mata kuliah Manajemen Pemasaran Jasa. Seperti biasa, sebelum kita memulai kelas ini, demi kelancaran jalannya perkuliahan kita kali ini, maka sebaiknya kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk itu, berdoa dipersilahkan. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan yang lebih baik daripada hari-hari yang kemarin. Kali ini sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan melalui prodi, mahasiswa nantinya diharapkan tidak hanya mengerti, tidak hanya bisa memahami, tetapi juga bisa memberikan analisa dan perbedaan-perbedaan mengenai materi yang akan disampaikan. Nah, untuk itu sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah kali ini kita membahas tentang strategi harga, ya, strategi penentuan harga. Pada kali ini kita akan membahas sub capaian pembelajaran mata kuliah. Adapun topiknya pertama adalah pricing strategy, kemudian price decision in service, kemudian juga foundation of pricing, purpose of pricing, dan factor of affecting compensation. Ya. Nah, maka dari itu izinkan saya untuk memulai perkuliahan kita kali ini. Oke. Di kali ini di dalam manajemen pemasaran jasa seperti tadi yang saya sampaikan, kita akan membahas atau akan mengurai tentang seperti apa sih strategi penetapan harga. Kemudian di dalam menentukan strategi penetapan harga ini, kita akan lebih memfokuskan kepada jasa, ya, karena agak sedikit berbeda antara produk barang dan produk jasa. Kemudian nanti juga kita akan membahas sedikit tentang prinsip-prinsip apa yang harus ada di dalam penetapan harga dan juga tujuan dari penetapan harga itu sendiri ini apa saja. Ya. Nah, yang terakhir adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi. Nah, yang seperti apa kompensasi? Nah, kompensasi adalah apa yang diterima oleh konsumen berupa jasa, kemudian manfaatnya apa saja, kemudian bagi perusahaan kompensasinya sejumlah biaya yang dikeluarkan oleh konsumen, yaitu membayar jasa yang ditawarkan atau yang disajikan. Nah, di dalam pricing strategy, kalau kita melihat penetapan harga, strateginya ini akan berkisar kepada dua hal besar, yaitu harga itu sendiri dan juga kualitas dari jasa yang disampaikan atau jasa yang diterima oleh konsumen. Ya. Nah, kalau kita bisa lihat, kita ambil 4 kuadran, misalnya kita akan melihat ada sebelah kiri yaitu kuadran harga dan sebelah di vertikal itu adalah kuadran kualitas. Yang paling bawah di sebelah kiri di kuadran harga ini adalah yang tertinggi dan yang terendah adalah yang di atas. Begitu juga di kuadran kualitas yang sebelah kiri adalah yang terendah, yang paling sebelah kanan adalah yang paling tinggi, ya. Oke. Nah, kalau dilihat dari
penetapan atau strategi penetapan harga, kita lihat bahwa harga dan kualitas, kalau suatu perusahaan ini menetapkan harga yang ekonomis, maka perusahaan harus mengurangi atau mengoptimalkan biaya-biaya mereka di sisi marketing dan produksi. Ya, dicari titik yang paling minimum untuk menghasilkan suatu jasa. Maka bisa dikatakan nanti harga yang didapatkan oleh konsumen adalah harga yang terendah yang bisa ditawarkan oleh perusahaan, gitu ya, dengan tidak mengurangi kualitas, gitu ya. Nah, kemudian kalau kita melakukan strategi penetrasi harga, ini biasanya perusahaan ini mencari titik atau mencari suatu titik keseimbangan harga dengan melalui mencari pasar baru, ya, dengan menawarkan biasanya harga yang terendah. Nah, biasanya ini perusahaan pakai diskon gitu ya, atau pakai cara-cara lain. Nah, hal ini ternyata kita dihadapkan dengan para pesaing. Bisa dikatakan para pesaing kita juga menggunakan harga yang terendah dan juga potongan harga. Nah, makanya kita dalam menetapkan strategi ini harus benar-benar hati-hati, ya, apakah kita akan menggunakan strategi ekonomis atau strategi penetrasi harga, gitu ya. Nah, kemudian ada juga skimming. Nah, kalau skimming ini biasanya harganya ditetapkan dengan harga yang teratas, gitu ya, plafon atas. Dan biasanya ini harga plafon atas ini dibandingkan dengan para pesaing lain, gitu ya. Untuk apa? Untuk bisa menyamakan kondisi dengan pasar. Nah, atau jasa yang kita tawarkan ini harus sama paling tidak mendekati gitu ya, supaya di dalam pasar terjadi persaingan. Nah, persaingannya harus ketat gitu ya. Nah, ini baru namanya skimming. Tetapi biasanya perusahaan lebih gencar benchmarking ke pesaing-pesaing, supaya apa? Supaya kita tidak terlalu jauh harganya dengan para pesaing, ya. Nah, kemudian ada lagi penetapan harga dengan cara premium, ya. Nah, kalau premium ini sudah pasti harganya sudah di atas harga pasaran. Nah, kalau saya bisa simpulkan, kalau tadi kita menggunakan pricing strategi secara ekonomis, biasanya itu harganya rendah, tetapi kualitasnya biasanya disesuaikan. Ini direndahin juga, gitu. Supaya apa? Supaya dapat harganya. Nah, kalau penetrasi, ya, penetrasi harga, strategi penetrasi harga, ini biasanya harganya rendah, tetapi kualitasnya tetap atau dinaikkan sedikit. Untuk mendapat apa? Untuk mendapatkan perhatian dari jasa-jasa yang ditawarkan oleh para pesaing, supaya kita orang bisa beralih dari pesaing ke perusahaan kita untuk mendapatkan jasa yang kita tawarkan. Nah, berbeda dengan strategi skimming. Nah, kalau skimming ini biasanya kualitasnya rendah, ya, tetapi harganya disesuaikan dengan pasar, diambillah plafon paling atas, supaya apa? Supaya sama. Padahal mungkin jasa yang ditawarkan tidak
terlalu worth it dengan harga yang dipasarkan. Tetapi ini biasanya orang tidak terlalu atau konsumen tidak terlalu realize terhadap hal itu. Nah, berbeda halnya dengan premium pricing. Kalau premium pricing ini udah harganya mahal, kualitasnya pun juga baik sekali gitu ya. Maka perusahaan berani untuk menetapkan harga dengan harga yang tinggi dibandingkan para pesaing. Nah, ini tadi pricing strategy. Nah, kemudian di dalam price decision in service atau di dalam jasa, ini yang seperti apa? Pertama, pricing strategy atau pricing decision ini ada yang namanya melalui faktor-faktor internal. Apa saja? Nah, nanti kita bahas. Kemudian ada faktor-faktor eksternal. Jadi ini ya, pricing decision atau memutuskan suatu penetapan harga ini dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Nah, kalau di faktor internal, ini biasanya akan cenderung pertimbangannya kepada biaya. Kemudian objektifnya kemana. Nah, kemudian juga dari sisi faktor-faktor organisasinya. Apakah organisasinya ini organisasi besar atau organisasi kecil? Biasanya kalau organisasi besar maka biaya-biaya yang dikeluarkan juga semakin besar. Ya. Kemudian juga kalau dari sisi internal dari marketing mix yang dilakukan seperti apa? Biasanya titik beratnya kepada promosi nih kalau marketing mix. Saya mengingatkan bahwa jasa marketing mix-nya itu ada 7 ya. Product, price, place, promotion, people, process, and physical evidence. Nah, ini yang seperti apa secara internal? Perusahaan kita menerapkannya mau bagaimana? Ya, apakah mau melakukan efisiensi atau juga optimalisasi dalam marketing mix? Nah, yang terakhir adalah di dalam faktor internal adalah diferensiasi produk. Nah, produk kita ini dibuat harus berbeda dengan para pesaing. Apa yang menjadi keunggulan jasa kita? Nah, padahal jasa-jasa yang lain juga sama. Kalau kita bisa ambil contoh misalnya Gojek dengan Grab sama-sama jasa, ya kan? Tapi apa yang membedakan? Diferensiasinya apa? Gitu ya. Nah, ini kalau dari internal faktor. Nah, bagaimana dengan faktor eksternal? Pertama, di dalam pricing decision ini kita dipengaruhi dengan kondisi perekonomian. Ya, kalau kondisi perekonomian sedang tidak baik, berarti dimungkinkan saja bahwa daya beli masyarakat ini mengalami penurunan. Maka kita harus melakukan penyesuaian-penyesuaian, gitu ya. Seperti yang tadi sebelumnya, kita mau di kuadran yang mana? Ya, apakah kita mau pakai strategi pricing ekonomis, ya, penetrasi harga, atau juga skimming, atau malah kita menggunakan strategi premium strategi. Yang mana yang mau kita lakukan? Nah, ini harus disesuaikan. Kemudian juga di dalam pricing kita juga dihadapkan dengan permintaan. Nah, kalau permintaannya tinggi, ya, ini biasanya harganya juga akan ditarik naik ke atas, gitu ya. Tetapi tidak semuanya, gitu ya. Nah, kemudian dari law enforcement, misalnya, apakah pemerintah menetapkan tarif-tarif khusus dalam menyediakan jasa? Misalnya kalau kita tahu di dalam bisnis transportasi, ya, jasa transportasi, ini ada plafon atas atau plafon bawah, ya. Jadi kalau kita mau naik bis itu si penyedia jasa bis ini tidak bisa menentukan harga seenaknya. Nah, harga tiketnya ini diatur oleh yang namanya organda, misalnya.
Nah, Organda menetapkan biasanya plafon atas dan plafon bawah. Dengan nanti perusahaan penyedia jasa transportasi menyesuaikan dengan kondisi layanan jasanya. Apakah layanan jasanya ini bisa dikatakan premium atau juga ekonomis, gitu ya. Kalau kita tahu kan naik bis atau naik pesawat itu ada kelas ekonomi, ada kelas bisnis, ada kelas first class gitu ya. Nah ini gitu ya, sama di penerbangan juga begitu. Jadi diatur tarifnya oleh pemerintah. Nah yang kemudian yang mempengaruhi penetapan harga kalau faktor eksternal adalah faktor dari persaingan itu sendiri. Kalau misalnya Lion Air, harga tiketnya dari Jakarta ke Surabaya misalnya 1.500.000 misalnya ya. Citylink menawarkan 1.800.000 misalnya. Nah, apakah kita mau lebih tinggi daripada Citylink atau kita mau lebih rendah daripada Citylink misalnya kalau kita sebagai Lion Air? Nah, hal ini juga akan mempengaruhi pembelian nantinya. Ya. Kalau kita salah menetapkan harga, maka konsumen akan lari dari perusahaan kita. Ya. Nah, yang berikutnya adalah suppliers. Ya. Bagaimana kita bisa mendapatkan layanan jasa melalui suppliers kita, ya, seperti agen. Ya, kalau kita mau jual properti itu kan suka ada agen properti, gitu ya. Atau juga tiketing, travel, ya, itu juga bagian dari supplier. Nah, kemudian ada juga dari sisi pembelinya juga atau sisi customer. Apakah customer ini mampu membeli layanan jasa kita atau disesuaikan tidak pricing strateginya dengan jasanya ini disesuaikan dengan kebutuhan atau keinginan dari si customer. Jangan-jangan enggak. Nah, ini adalah price decision in services. Jadi ada faktor internal dan faktor eksternal di dalam memutuskan strategi penetapan harga. Nah, adapun prinsip-prinsip dari pricing strategi adalah pertama, ini adanya keseimbangan antara supply and demand. Jadi kita harus menyesuaikan. Kita mampu tidak menyediakan jasa dengan permintaan yang begitu besar misalnya. Nah, kalau permintaannya besar, apakah kita akan menaikkan harga atau kita akan menurunkan gain profit kita supaya layanannya bisa lebih terjangkau harganya, gitu ya. Kemudian production cost. Nah, kalau di services ini production cost ini sangat ini sekali ya, sangat abstrak sekali. Ya, karena bukan barang, karena jasa. Nah, production cost ini harus betul-betul dihitung betul. Kira-kira dalam memproduksi suatu jasa, kita plafon atas atau plafon bawahnya ini masuk atau tidak. Kemudian kita hitung operational cost-nya dari jasa yang kita tawarkan ini bagaimana. Dan di mana gain profit kita? Apakah kita dengan gain yang tinggi, ya, gain profitnya tinggi, atau gain yang profit yang rendah? Istilahnya mudah, seperti ini. Mau laku banyak dengan gain yang sedikit atau relatif rendah, atau mau laku sedikit tapi level profitnya tinggi. Mana yang mau dipilih? Nah, ini basic ya, basic prinsip dari pricing. Nah, yang berikutnya adalah dari dua hal tadi, yaitu competition. Ini kompetisi merupakan salah satu faktor penentu juga dalam harga.
Jangan sampai kita menentukan harga, kita tidak lihat pesaing kita harganya berapa dengan layanan yang sama atau layanan di bawah kita atau juga layanan yang super di atas kita. Ya, kompetisi ini menjadi bahan pertimbangan dalam pricing. Nah, kemudian kita harus tahu juga ini tujuan dari strategi apa namanya penetapan harga ini apa ya? Pertama, apakah kita menentukan dengan profit oriented? Nah, kalau profit oriented ini udah pasti gain profitnya akan dinaikkan, gitu ya. Kemudian ini balik modal enggak, gitu ya? Atau seberapa jauh sih, berapa persentase profit yang kita dapat dari jasa yang kita tawarkan? Ini masuk nggak ke return on investment-nya? Kalau nggak masuk ke return on investment, maka jangan-jangan kita salah menetapkan harga. Ya. Tapi ini semua kalau dilihat dari tujuannya kalau menggunakan profit oriented. Nah, bagaimana dengan yang sales oriented? Nah, kalau sales oriented ini udah nggak mikirin yang kayak gitu-gitu. Yang sales oriented ini ya fokus aja terhadap penjualan. Nah, biasanya ini produk-produk pariwisata, ya, atau jasa-jasa pariwisata. Nah, kalau sales oriented ini biasanya non profit oriented, gitu ya, ataupun ada profit tetapi tipis sekali, karena yang dikejar adalah sales, penjualannya, numbers of sales-nya, bukan profitnya, gitu ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya bukan semata-mata biarin aja saya jualan rugi. Enggak. Tujuannya adalah menguasai pasar. Kalau kita bisa menguasai pasar, maka kita akan menjadi market leader. Not as a market follower and not as a market nicher. Gitu ya. Atau juga not as a market challenger. Jadi kalau sales oriented udah pasti tuh biasanya ingin menguasai pasar, gitu ya. Dia rugi-rugi dulu lah, gitu. Untungnya nanti. Begitu penjualan sudah naik, maka dia baru tetapkan reformulasi penetapan harganya, biasanya dinaikkan, gitu ya. Nah ini kalau kita lihat dua hal yaitu profit oriented atau juga sales oriented. Nah yang berikutnya adalah yang ini yang jarang dilakukan, gitu ya. Status quo oriented. Nah, kalau status quo oriented ini fokus terhadap target pasar saja. Pokoknya kita menyasar mana, udah itu aja. Nggak mau yang lain. Tetapi kita selalu pasang competitive price dari pesaing-pesaing kita. Udah turunin harga sedikit. Yang penting kita di bawah competitors. Supaya apa? Status quo kita tetap dapat. Tetapi tidak banyak perusahaan menggunakan hal ini. Kenapa? Karena ini akan cenderung ada subsidiary atau subsidi. Biasanya perusahaan loss dulu nih untuk mempertahankan market atau mempertahankan pasar. Gitu ya. Nah ini tadi adalah tujuan dari suatu penetapan harga. Nah, kemudian kita juga membahas kira-kira faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi kompensasi atau yang berpengaruh terhadap kompensasi yang diterima oleh konsumen, gitu ya. Nah, pertama adalah internal factor. Nah, di dalam internal factor kita harus tahu bahwa pelanggan kita ini sudah benar-benar terlayani enggak sih sama officer kita. Maka kita harus melihat ke dalam. Nah, karyawan kita apakah sudah mendapatkan kompensasi yang baik terhadap apa yang sudah dikerjakan? Kemudian
Worth it nggak? Tunjangan-tunjangan atau gaji yang diberikan ini dengan apa yang dikerjakan atau dengan job desk-nya. Ya. Maka kita harus mengkaji lagi performance karyawan kita bagaimana. Dan kemampuan kita sebagai penyedia jasa melakukan pembayaran terhadap karyawan kita. Ini cukup nggak uangnya? Kalaupun kita hutang, ini return on investment-nya bagaimana? Ya. Apakah ini bisa nyampe atau enggak nih nanti dalam waktu 5 tahun? Tetap gain atau enggak? Tetap untung atau tidak? Ya. Jangan sampai kita salah menetapkan pricing, karena ini akan berpengaruh terhadap kelangsungan perusahaan. Nah, yang berikutnya adalah external factor yang tadi saya sampaikan. Keadaan ekonomi, kemudian pasar tenaga kerja bagaimana, dan secara spesifik juga kita harus tahu ini Indonesia ini kan secara geografis ini luas sekali. Apakah kita bisa mendapatkan pasar dari ini? Nah, kemudian kalau ekonominya baik, biasanya cost of living-nya juga tinggi, gitu ya. Nah, kita harus bisa nih bergaining secara kolektif dan tidak melupakan adanya aturan-aturan yang harus dilihat. Ini di dalam menyediakan jasa ini ada legal requirement biasanya. Harus A, harus B, harus C, harus C. Dengan standar-standar yang dikeluarkan oleh baik itu pemerintah maupun dari asosiasi-asosiasi sesama penyedia jasa. Nah, ketersinggungan antara internal factors dan external factors ini merupakan hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu kompensasi bagi staf atau bagi karyawan di dalam perusahaan kita dalam menyediakan jasa. Baik, kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah ada di kelas saya. Semoga penjelasan saya bisa dicerna, bisa dipahami, dan bisa dimengerti oleh kalian semua. Kira-kira itu saja pembahasan kita kali ini. Di akhir kita akan membuka diskusi. Sekian dari saya. Selamat pagi, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Shalom.